bertanya tentang apa, di dalam Al-Quran itu pertanyaan kita itu dijawab semua gitu sama Allah, karena Allah sudah tahu apa yang kita mau tanyakan, Allah sudah sediakan jawabannya gitu kan. Dari situ saya mulai berpikir keras gitu, oh ternyata selama ini saya salah gitu ya. Saya pikir saksi Yehova itu yang paling benar gitu ya, agama yang paling benar lah, karena nggak menuhankan Yesus gitu. Ternyata agama yang benar itu di sisi Allah tuh cuma Islam. Nama panjangnya ketika saya menjadi seorang muslimah, namanya itu Siti Farida Mutmainah. Jadi nama pemberian dari Pak Ustadz yang memualafkan saya 2015 bulan April itu saya bersyahadat. Berarti udah 7 tahun lebih ya. Udah 7 tahunan bersyahadatnya di Serang. Dulunya papa saya Konghucu, jadi sebenarnya mama saya juga dulu Konghucu, jadi suka ke kelenteng gitu kan. Saya dari kecil gak sering diajak ke kelenteng gitu kan, cuma karena saya sekolahnya Buddha, ya saya suka ke wihara juga, karena pelajaran sekolahnya agamanya Buddha gitu. Mama saya agamanya Buddha Jepang, kalau papa saya sudah meninggal, sudah almarhum. Jadi ketika saya menjadi mu'alaf, papa saya udah nggak ada gitu. Diajakin temennya masuk Buddha Jepang, sekarang dia jadi Buddha Jepang mama saya gitu. Menikah lagi dan jadi masuk Islam, saya masih dalam keadaan kafir. Cuman memang kebetulan teman-teman saya memang banyak yang muslim gitu. Saya juga sedikit banyak tahu lah mengenai Islam itu. Enggak, awalnya Buddha, terus saya pertama kali saya tahu itu, pertama kalinya saya tahu Bible itu saya belajar dengan saksi Yehova. Tapi sebelum saksi Yehova saya sempat ke gereja-gereja Protestan, karena dekat rumah mama saya kan ada gereja Protestan tuh, GKI. Gak terlalu tahu ajarannya seperti apa gitu kan, Trinitas apa segala saya gak terlalu paham lah. Saya ikut katekisasi sempat, cuman gak gitu terlalu membosankan gitu ya menurut saya. Jadi saya cuman ikut sekali atau 2 kali saya udahan. Menurut saya itu saksi Yehova itu lebih masuk di akal gitu dibandingin dari ajaran-ajaran Kristen yang katanya ada dalam Nama, Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti begitu kan. Kalau saksi Yehova kan enggak, cuman dalam nama Yesus gitu aja kan, dan berdoanya kepada Allah yang namanya Yehova. Walaupun orang tua saya nggak setuju gitu, mereka tuh saksi Yehova sesat gitu, ngapain lo gitu belajar sama saksi Yehova. Saya ngumpet-ngumpet belajar sampai saya dibaptis, terus saya mengabar dari rumah ke rumah juga sempet. Tapi kita diwanti-wanti jadi nggak boleh masuk ke rumah muslim gitu. Kalau rumah orang muslim tuh jangan dimasukin. Nah saya sempat dalam hati sih ada pertanyaan gitu, kenapa kok orang muslim tuh nggak boleh dimasukin? Karena kan kalau dalam Kristen justru kan kita harus memberitakan Injil kepada semua orang, ya kan? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Tapi kenapa kok orang muslim nggak boleh dikasih tahu? Saya sempat ada pertanyaan, tapi saya nggak menanyakan itu seperti itu. Jadi saya dilatih untuk bagaimana caranya kita berbicara kepada yang punya rumah, kita menawarkan dari majalah yang kita bawa, memberitakan kabar baiknya itu melalui majalah itu gitu kan. Melalui majalah disebutnya Menara Pengawal, seperti itu. Saya mulai banyak kenal dengan orang muslim, teman-teman saya juga banyak yang mengenalkan saya tentang Islam, kasih video Dr. Zakir Naik. Saya banyak belajar justru dari video Dr. Zakir Naik. Jadi di situ Dr. Zakir Naik kan sudah melakukan studi perbandingan agama ya, semua kitab suci sudah dibaca. Jadi saya pas Dr. Zakir Naik berdiskusi dengan orang-orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, saya di situ langsung berpikir, oh ternyata yang selama ini saya pelajari itu di saksi Yehova itu setelah dilakukan studi perbandingan oleh Dr. Zakir Naik, Bible itu masih banyak kontradiksi di dalamnya gitu kan. Nah, tapi Al-Quran ini nggak ada gitu loh. Dari mana saya yakin? Karena di dalam Al-Quran itu kan disebutkan mengenai apa pembentukan janin, terus ada lagi sidik jari segala macam, terus ada yang api di dasar laut.
Nah, terus ada sungai di dasar laut, terus ada lagi yang laut yang ada dua rasa, ya kan. Terus ada lagi banyak macam dah, yang di surat Ar-Rahman itu kan yang ada dua laut itu seperti ada dinding membatasi itu. Nah, di situ ada bintang pengetuk, masih banyak lagi gitu. Jadi saya, oh iya ya, berarti di dalam Bible kayaknya nggak ada yang kayak gini mengatur sistem peradaban manusia itu, bahkan secara sains, teknologi segala macam tuh lengkap gitu. Kita mau bertanya tentang apa di dalam Al-Quran itu, pertanyaan kita itu dijawab semua gitu sama Allah, karena Allah sudah tahu apa yang kita mau tanyakan, Allah sudah sediakan jawabannya gitu kan. Dari situ saya mulai berpikir keras gitu, oh ternyata selama ini saya salah gitu ya. Saya pikir saksi Yehova itu yang paling benar gitu ya, agama yang paling benar lah, karena nggak menuhankan Yesus gitu. Ternyata agama yang benar itu di sisi Allah tuh cuma Islam gitu. Setelah saya menonton semua hampir video-video Dr. Zakir Naik itu udah saya tonton semua gitu. Dr. Zakir Naik kan mengutip dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat Bible gitu kan, semua dikutip. Dari situ saya berpikir, oh ternyata Islam gitu kan, memang yang agama yang dari Allah itu ya cuma Islam ya. Kitab suci yang terakhir itu ya cuma Al-Quran, nabi terakhir itu ya cuma Nabi Muhammad. Jadi di situ saya berpikir yang nggak mungkin juga lah Al-Quran itu jiplakan dari Bible gitu ya. Sedangkan Bible sendiri aja kan dari terjemahan, diterjemahkan lagi. Dari situ saya merasa yakin ya, patokan satu agama itu sebenarnya benar atau enggak itu tuh dari kitab sucinya gitu loh sebenarnya. Bukan, kita jangan melihat kenapa kalau pengikutnya itu kan kadang mereka itu enggak menjalankan 100% syariat agamanya gitu kan. Kayak misalkan orang muslim gitu kan, kita nggak bisa vonis, oh kok dia muslim, kok dia begitu sih, oh dia kelakuannya gitu. Nah, kita nggak bisa vonis, nggak bisa menghakimi orang begitu. Karena kenapa? Tiap orang itu kan keimanannya berbeda-beda. Ada yang dia secara kafah, ada yang cuma Islam KTP, kayak gitu kan. Kalau menurut saya begitu. Jadi dari situ saya memutuskan untuk bersahadat seperti itu. Masa pencarian Islam udah lama sebenarnya. Saya tahu Islam tuh udah lama, cuman taunya cuman sekedar kulitnya aja ya. Saya coba, saya tes gitu, saya bisa puasa gitu. Saya dapat tantangan dari teman saya nih yang muslim. Dan waktu pencarian saya itu ke Islam itu sebenarnya proses yang panjang sih ya. Sempat saya dikasih tahu sama Pak Ustadznya gitu kan, maksudnya kamu udah yakin kamu mau masuk Islam? Saya bilang iya. Terus kan dijelaskan dalam Islam tuh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Zakir Naik selalu memberikan jawaban gitu ya ketika dipertanyakan bahwa Yesus itu Tuhan, terus Bible itu adalah firman Tuhan gitu kan, karangan siapa gitu kan, waktu Bible terbitan tahun berapa gitu kan disebutnya karangan ya kan, gospel ya kan, gospel karangan siapa gitu kan, namanya karangan berarti kan itu bukannya firman Tuhan. Yang paling gak ada kontradiksi tuh memang saya baca gitu Al-Quran, saya baca terjemahannya, tapi ya saya baca di situ tuh dari satu ayat misalkan di surat Al-Baqarah, terus saya baca lagi di surat lain gitu ya, itu ada pengulangan yang sama gitu loh kata-katanya gitu kan. Jadi saya merasa yakin, oh ternyata Al-Quran ini yang menulis ini satu gitu loh, bersatu pribadi, yaitu Allah gitu loh. Penulisnya itu ya Allah, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Kayak misalnya Bible kan penulisnya banyak gitu kan, pasti banyak kontradiksi. Kalau Al-Quran kan gak ada kontradiksi karena kan penulisnya satu gitu. Yang menulisnya itu ya Allah gitu kan, melalui malaikat Jibril gitu. Jadi saya tuh merasa yakinnya tuh ya dari kitab sucinya itu, dari Al-Quran. Ketika dari diskusi-diskusi Dr. Zakir Naik gitu kan, saya mendengarkan video Dr. Zakir Naik itu tuh semakin saya dengar gitu ya, semakin saya tonton gitu, saya semakin yakin, oh ini memang Al-Quran gitu, yang bukan karena Zakir Naik itu agamanya Islam, bukan, karena Dr. Zakir Naik udah melakukan penelitian gitu. Memang patokan agama itu memang dari kitab sucinya gitu kan, bukan dari pengikut-pengikutnya gitu kan. Kalau kata orang mah Islam tuh agama teroris apa, saya mah nggak percaya seperti itu, karena saya melihat tuh
Dalam Islam nggak diajarkan teroris kok, maksudnya nggak diajarkan kita untuk meneror orang, malah kan arti Islam itu sendiri kan selamat. Dari situ saya yakin ternyata ini hanya media-media aja yang selalu mendiskreditkan orang-orang Islam gitu loh. Makanya ada Islamofobia seperti itu kan, ketakutan kepada orang-orang Islam, selalu menjelek-jelekan atau memfitnah orang-orang Islam gitu, orang Muslim gitu loh. Terutama yang saya alami itu dalam hal perekonomian gitu ya. Terus terang kan banyak orang bilang, oh masuk Islam dia karena mau dapat duit. Justru saya terbalik, justru saya ketika saya masuk Islam, ekonomi saya malah menurun. Dia dibayar dia supaya dia kaya, saya enggak. Saya masuk Islam, saya bukannya saya secara ekonomi, saya bukannya istilah kata mah berkelebihan gitu. Setidaknya Allah selalu mencukupi kebutuhan saya gitu. Tapi nggak dibilang saya tuh pengen dapat duit gitu, saya masuk Islam supaya saya banyak duit, enggak. Justru saya sekarang harus berjuang gitu. Ketika saya masuk Islam, justru saya malah ekonomi saya malah mulai dari nol lagi gitu ya. Wah saya menyesal gitu masuk Islam. Enggak juga, justru saya ya mungkin memang ini takdir saya. Saya kan baru percaya adanya takdir itu setelah saya masuk Islam. Jadi ya lebih baik ya berserah diri. Kan Muslim itu kan artinya juga berserah diri. Jadi ya berserah diri aja sama Allah. Ya kita ikhtiar juga, berusaha, ya berdoa, ya gitu aja. Yang jelas saya selalu bersyukur sih ya, walaupun ya setidaknya Allah masih mencukupi kebutuhan saya. Saya nggak kelaparan, saya masih bisa makan gitu loh. Jadi nggak terlalu termakan omongan orang juga. Yang Allah perintahkan ya saya jalankan, yang Allah larang ya saya jauhi gitu aja gitu.